Dan sudah saya jelaskan, ada sebuah kaidah penting dalam agama kita teman-teman sekalian, dan ini akan memudahkan beban hidup kita. Yaitu pada saat kita sedang mengerjakan satu perbuatan, benar atau salah, atau tidak mengerjakan satu perbuatan benar atau salah, tetap harus dijelaskan argumentasinya. Kenapa kita tidak melakukan dan kenapa kita melakukan. Ini kaidah penting. Coba terapkan dalam hidup Anda akan merasa ringan sekali. Sekali lagi, semua perbuatan baik yang kita kerjakan atau tidak dikerjakan, jelaskan kenapa argumentasinya kita tidak kerjakan atau kenapa kita kerjakan. Begitu pula amal buruk, dikerjakan atau tidak dikerjakan, dijelaskan argumentasi pada saat orang tanya kenapa kita lakukan dan kenapa kita tidak lakukan. Kalau perbuatan baik untuk memotivasi orang lain atau memberikan alasan kenapa sampai kita tidak kerjakan. Misal contoh, pada saat kita pulang dari masjid, kemudian ada yang tanya, Anda dari mana? Dari masjid sholat. Kalau ada orang tanya, kenapa harus sholat di masjid sementara perbuatan itu benar? Jelaskan argumentasinya. Oh, karena Allah perintahkan, karena saya mendapatkan hadis seperti ini. Baik. Contoh yang lain, perbuatan baik yang tidak kita kerjakan. Misal, kita lagi musafir, lewat di sebuah masjid di tengah jalan. Orang-orang yang mukim di situ sholat Jumat. Musafir hukumnya tidak ada Jumat. Hukum Jumat sudah lepas bagi musafir. Pada saat kita mampir, niatnya ingin sholat duhur dan asar, ternyata orang baru saja selesai bubar sholat Jumat. Lalu kita wudhu, mau masuk ke masjid. Ada satu orang yang dari hadir Jumat tadi bertanya, Anda mau sholat apa? Jumat sudah selesai nih. Seakan-akan menyalahkan misalnya. Perbuatan dia benar, mau mengingatkan Jumat. Perbuatan kita benar, mau sholat duhur asar karena musafir. Tapi dia nggak tahu kalau kita musafir. Perlu nggak dijelaskan argumentasinya? Jelaskan. Saya musafir akhi, saya musafir ukhti. Itu penting. Jadi orang tahu kenapa kita melakukan dan kenapa kita tidak melakukan, tapi kalau dibutuhkannya. Begitu pula pada saat perbuatan buruk. Kita mengerjakan sebuah perbuatan buruk misalnya, dosa. Atau tidak melakukannya. Seseorang misalnya mengambil sendal yang bukan sendalnya dia. Perbuatan ini salah sebenarnya, mungkin dia tidak tahu. Lalu kemudian ditegur oleh pemilik sendal, Pak, itu sendal saya. Jangan cuma sekedar mengembalikan. Oh iya, tadi saya kira sendal saya, soalnya mirip. Kalau enggak, kita diam dikira kita sengaja niat mencuri. Ada orang cuma kembaliin, sudah selesai, ditinggal sama dia. Menjelaskan argumentasi penting. Perbuatan tadi salah. Kita enggak teliti melihat sendal, make saja sembarangan. Tapi perlu dijelaskan. Dan khusus dalam masalah perbuatan buruk ini, perbuatan salah, harus diikuti dengan kalimat maaf. Minta maaf. Lalu kemudian jelaskan kenapa kita melakukannya, walaupun salah. Walaupun salah, ya. Saya ambil contoh buruk misalnya, ada orang mencuri, ketangkap. Kemudian dia sudah tahu perbuatannya salah, orang yang tangkap juga sudah tahu kalau dia salah. Tapi di sini kalau dalam hukum syar'i, tetap dia dianjurkan menyampaikan kenapa dia mencuri. Kenapa kamu mencuri? Istri saya lapar di rumah. Tadi saya tergoda melihat uang itu, jadi saya ambil. Salah memang. Saya minta maaf, memang saya tadi lalai, khilaf, saya ambil. Tapi saya salah. Cuma jelaskan kenapa kita melakukan penting, walaupun salah. Karena menjelaskan ini akan menghilangkan tanda tanya orang dan mengkat pintu-pintu syaitan sampai di situ. Kalau enggak akan panjang nih.